Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau S mata pelajaran biologi kelas 12 SMA atau MA semester 2 Kelompok Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Pada marmot, warna bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan terhadap bulu halus. Marmot yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu albino halus menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbulu hitam kasar. Jika marmot dan keturunan F1 tersebut dikawinkan dengan yang berbulu albino halus, maka keturunannya yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak A 25%, B 6%, C 75%, D 56%, E 37%. Jawaban yang benar adalah A ya, 25% jawabannya. Pada gandum, gen H atau hitam epistatis terhadap gen K atau kuning. Apabila kedua gen H dan K tidak muncul, gandum memperlihatkan fenotip putih. Bila gandum hitam, H besar, K kecil, disilangkan dengan gandum kuning, H kecil, K besar, kemudian F1-nya disilangkan sesamanya, maka akan disilangkan gandum hitam, kuning, dan putih dengan rasio A 9:3:4, B 3:1:12, C 12:1:3, D 12:3:1, E 9:4:3. Jawaban yang benar adalah D ya, 12:3:1. D jawabannya. Bila ibu carrier dan ayah hemofilia, maka kemungkinan anak-anaknya A 20% anaknya laki-laki hemofilia dan 75% turunannya yang lain normal. B semua anak laki-laki normal. C semua anak laki-laki hemofilia. D semua anak perempuan hemofilia. E 50% turunannya hemofilia dan 50% lagi normal. Jawaban yang benar adalah E 50% turunannya hemofilia dan 50% lagi normal. E ya jawabannya. Perhatikan ciri-ciri kelainan berikut. 1. Gagal berpisah pada kromosom seks. 2. 1 dari setiap 2000 kelahiran. 3. Pria steril. 4. Terbentuk kelenjar payudara. 5. Pertumbuhan mental cenderung lambat. Nah, kelainan dengan ciri-ciri tersebut termasuk menderita sindrom A. Klinefelter, B. Edward, C. Down, D. Turner, dan E. Jacob. Jawaban yang benar adalah A. Klinefelter jawabannya. A ya jawabannya. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam antara lain. 1. Banyaknya ditemukan biston batu liria hitam di Inggris setelah revolusi industri. 2. Paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan. 3. Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. 4. Kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari. Nah, kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam adalah A. 2 dan 4, B 3 dan 4, C 1 dan 2, D 1 dan 3, E 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah D ya, 1 dan 3 jawabannya. 1. Banyaknya ditemukan biston batu liria hitam di Inggris setelah revolusi industri.
3. Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. D ya jawabannya. Bila pada populasi manusia ada 9 orang mengalami gangguan mental untuk setiap 10.000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal tiap 10.000 penduduk adalah A. 91 orang, B. 9 orang, C. 582 orang, D. 291 orang, dan E. 109 orang. Jawaban yang benar adalah C. 582 orang ya, C jawabannya. Contoh-contoh tentang analogi dan homologi antara lain sebagai berikut. 1. Sayap kupu-kupu dan sayap burung. 2. Sayap kupu-kupu dan tangan manusia. 3. Sayap burung dan tangan manusia. 4. Sayap kelelawar dan sayap burung. 5. Kaki manusia dan kaki belalang kuda. Nah, pasangan organ tubuh yang termasuk organ homolog adalah nomor A2 dan 4, B4 dan 5, C1 dan 2, D1 dan 5, E2 dan 3. Jawaban yang benar adalah B ya, 4 dan 5 jawabannya. Beberapa produk bioteknologi dalam bidang kesehatan antara lain sebagai berikut. 1. Antibiotik, 2. Insulin, 3. Pembuatan anggur, 4. Antibiotik monoklonal. Nah, beberapa bioteknologi konvensional ditunjukkan oleh nomor A2 dan 4, B3 dan 4, C1 dan 2, D1 dan 3, E2 dan 3. Jawaban yang benar adalah D1 dan 3. 1 antibiotik, 3 pembuatan anggur. D ya jawabannya. Gambar mamalia di bawah ini ya menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat. Ini ada ya, adalah itu gambar mamalia ya. A. Gen dan jenis, B. Takson, C. Gen, D. Jenis, dan E. Ekosistem. Jawaban yang benar adalah D, yaitu jenis jawabannya. Seorang siswa melakukan penelitian tanaman kacang pada 3 petak yang berbeda dengan ukuran yang sama dan ditanami biji kacang dengan jumlah yang sama. Petak 1 diberi pupuk kandang, petak 2 diberi pupuk NPK, dan petak 3 tidak diberi pupuk. Ketiga petak mendapat cahaya yang sama dan disiram air secukupnya. Setelah tiba waktu panen, kacang dikumpulkan dari masing-masing petak dan ditimbang beratnya. Nah, variabel bebas yang dilakukan oleh siswa adalah A. Intensitas cahaya dan volume air, B. Petak sawah dan jenis pupuk, C. 3 petak sawah dan ukuran sawah, D. Jumlah biji kacang dan berat hasil panen, E. Jenis pupuk dan intensitas cahaya. Jawaban yang benar adalah B ya, petak sawah dan jenis pupuk jawabannya. B ya jawabannya. Oke, itulah tinggi kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.